Baik, jadi tadi adalah salah satu kutipan berita yang mengindikasikan adanya pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup akademis, lingkup spiritualistis maupun lingkup agamis yang institusionalisasinya di pesantren ya teman-teman. Oke, jadi pelecehan seksual itu berada di bawah payung kategori kekerasan seksual atau sexual violence yang selain pelecehan seksual itu ditemukan banyak istilah lain seperti penyerangan, pemerkosaan, ataupun lebih halusnya adalah penyalahgunaan kekuasaan seksualitas atau gender and sexuality abuse of power. PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa United Nations, itu pernah menyinggung di dalam Secretary General's Bulletin menyebutkan bahwa pelecehan seksual itu merupakan segala bentuk kepentingan seksual yang tidak diinginkan atau unwelcome sexual advance. Nah, jadi unwelcome ini diibaratkan dalam artian tidak adanya konsensus atau sexual consent antara orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa itu, teman-teman. Nah, dengan kemirisan tidak adanya sexual consent tadi ya teman-teman, maka bisa saja terjadi kerentanan terjadinya pelecehan seksual. Nah, jadi penelitian Levy and Paludi itu menunjukkan bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang rentan mengalami pelecehan seksual ya teman-teman. Jadi kata lebih rentan ini mengindikasikan bahwa siapapun bisa menjadi target. Namun telah diklasifikasikan sebelumnya ada beberapa kelompok yang rentan mengalami pelecehan seksual, yaitu seperti perempuan kulit berwarna itu apabila dari perspektif barat, kemudian mahasiswa perempuan yang tidak beruntung secara ekonomis dengan orientasi lesbian, mahasiswa atau pegawai yang mengalami disabilitas fisik maupun mental, ataupun perempuan yang sering mengalami isolasi sosial ataupun alienasi. Dan perlu dicatat juga bahwa pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi dalam lingkup jalanan atau street harassment. Tidak sedikit kasus pelecehan seksual justru terjadi dalam ruangan, teman-teman. Seperti contohnya berita tadi itu. Jadi bisa saja pelecehan seksual terjadi dalam ruangan organisasi seperti sekolah ataupun kampus, kantor maupun ruang keagamaan. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya, teman-teman? Sebenarnya sudah ada landasan hukum ya yang mengatur pelecehan seksual tadi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang baru saja terbit tahun kemarin mengenai tindak pelecehan seksual, dan konstitusinya itu bagaimana, regulasinya itu bagaimana, dan juga mengagung-agungkan hak asasi manusia yang harus terhindar dari pelecehan seksual itu sendiri, teman-teman. Tidak lupa juga ada beberapa ayat Alkitab yang menyatakan bahwa tindak percabulan merupakan hal yang berdosa besar, seperti ayat ditunjukkan ini. Dan juga untuk langkah konkretnya, mungkin organisasi dapat membuat aturan ataupun protokol yang mencegah pelecehan seksual ini dialami oleh anggota-anggotanya, teman-teman. Jadi protokol tersebut kira-kira menyasar kebijakan anti pelecehan seksual yang memuat prosedur penanganan kasus secara investigatif dan menawarkan pelatihan terkait pelecehan seksual tersebut. Namun juga tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah hal yang dialektis ya teman-teman. Jadi dari pihak yang rentan, entah siswa, mahasiswa, karyawan ataupun semua umat, menjadi korban itu perlu pelatihan menghindari pelecehan seksual, seperti pembicaraan terkait pelecehan seksual dalam pelajaran di kelas, memfasilitasi pembicaraan mengenai kesadaran, membuka ruang diskusi bersama orang tua, dan juga mengikuti seluruh protokol-protokol yang ada, teman-teman, dan bisa bertindak cepat dengan adanya kasus pelecehan seksual itu. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika terdapat salah kata. Salam sehat.